Indeks Barter merupakan suatu alat ukur pengkajian yang berfungsi mengukur kemandirian fungsional seseorang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL. Sore Oma lagi ngapain? Ini lagi lipat baju ini. Oma kakinya masih sakit? Enggak sih, tapi kalau buat jalan sama naik tangga itu sakit. Tadi tuh katanya ada petugas kesehatan Oma, katanya sih mau meriksa Oma, tapi kurang tahu ya jam berapanya. Iya, tadi itu janjian, katanya itu jam 4, tapi nggak tahu ya kok nggak datang-datang ya petugasnya. Ya udah ditunggu aja ya Oma. Iya nak. Gimana nak, kerjaannya lancar? Alhamdulillah Oma lancar. Oma itu ada yang ketok pintu, aku bukain dulu kayaknya Iya, perawatnya. iya nak. Mari Mbak, silakan duduk. Permisi ya Mama, permisi Mbak. Ini yang dari petugas kesehatan haji ya Mbak? Iya. Selamat sore Oma, Mbak. Perkenalkan, nama saya Amanda dan ini rekan saya Nada. Nah, kami dari petugas kesehatan. Tujuan kami kesini ini ingin menanyakan beberapa hal kepada Oma sama Mbak. Nah, dimulai dari Mbaknya dulu nggih. Saya ingin bertanya sama Mbaknya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Dila. Mbak Dila kerjanya sehari-hari apa nggih? Biasanya di pabrik Mbak. Dari jam berapa Mbak kerjanya? Biasanya berangkat jam 7 sampai jam 4 sorean lah Mbak. Nah, selama Mbaknya kerja ini, Oma di rumah sama siapa? Kalau sehari-hari Oma biasanya sendiri, cuman ada bibi yang nemenin Oma. Dan sebelum saya berangkat biasanya keperluan-keperluan Oma udah saya siapin dulu gitu Mbak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya nih. Selamat sore Oma. Selamat sore Mbak. Baik Oma, saya Nada dari petugas kesehatan haji. Jadi di sini saya ingin melakukan pengkajian terkait dengan tingkat kemandirian dari Oma. Apakah Oma sehari-harinya ini dalam aktivitas sehari-hari, apakah Oma bisa melakukannya secara mandiri ataukah butuh bantuan dari orang lain? Nah, di sini Oma saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan juga saya akan ada beberapa instruksi nih Oma. Jadi nanti Oma minta tolong untuk dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari saya, kemudian instruksinya minta tolong untuk dilakukan ya Oma ya. Nah, kalau saya nanti ngomongnya terlalu cepat atau Oma nggak bisa mengikuti, tolong langsung di stop aja ya Oma ya, atau langsung bilang ya. Oke, baik Oma, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Oma ya. Iya. Oke, dari makannya Oma makan biasanya sehari berapa kali? Biasanya makannya itu 2-3 kali Mbak. Oke, saya izin sambil menulis ya Oma ya. Iya Mbak. 2-3 kali ya Oma ya. Nah, kalau makan biasanya bisa sendiri atau butuh bantuan orang lain? Bisa sendiri, tapi terkadang itu disuapin sama bibi yang di rumah sama cucu saya Mbak. Ya. Kalau minumnya biasanya gimana Oma? Minum sendiri Mbak. Minum sendiri Iya. cukup ya Oma ya minumnya Iya. ya. Biasanya semana minumnya Oma? Segelas yang besar itu Mbak, biasanya itu 1 liter, tapi itu nggak sampai habis malamnya Mbak. Oh ya. Oke. Kalau mandi Oma biasanya mandi sendiri atau perlu dibantu? Mandi sendiri Mbak. Mandi sendiri ya Oma ya. Oke, kalau biasanya cuci muka, sisir rambut gitu itu Oma bisa sendiri atau bantuan dari cucunya atau bibinya? Bisa sendiri, tapi kadang itu cucunya juga membantu nyisir rambut kayak gitu. Tapi bisa sendiri ya Oma Iya, ya? bisa. Oke, baik Oma, untuk kalau pakai bajunya biasanya bisa pakai baju sendiri, pakai kerudung mancingin baju sendiri Oma? Bisa Mbak, bisa. Oh bisa ya. Oke, kalau boleh tahu jarak antara tempat tidur sama kamar mandi seberapa jauh ya? Nggak jauh sih Mbak, mungkin dari sini ke situ, cuma dekat karena di kamar mandi di tempat tidurnya itu ada kamar mandinya di dalamnya. Oh, kamar mandinya di dalam. Iya, di dalam tempat Ya. tidur. Oke, kalau biasanya kalau mules gitu Oma, kalau mau kebelet BAB gitu itu bisa nahan nggak Oma sampai Bisa, kamar mandi? bisa. Oh bisa ya. Oke, kalau buang air kecil biasanya kalau kebelet buang air kecil bisa nahan Oma sampai kamar mandi? Bisa Mbak, bisa kok. Bisa. Biasanya kalau dari tempat tidur ke kamar mandi berarti bisa sendiri ya Oma ya? Bisa Mbak, bisa. Oke, baik Oma minta tolong pindah dari situ ke sini Oma. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Oma kalau jalan dari sini ke kamar
Bisa sendiri Oma atau perlu bantuan? Bisa Mbak, tapi kadang itu kakinya itu agak sakit Mbak, jadi kalau jalan tuh nggak bisa yang langsung cepat gitu. Pelan-pelan ya Oma Iya, ya. pelan-pelan. Tapi masih bisa sendiri. Masih Mbak, tapi sakit. Iya. Oma pakai alat bantu jalan atau enggak? Pakai kursi roda? Enggak kok Mbak, enggak Mbak. Pakai tongkat? Enggak. Enggak. Oke. Kalau naik turun tangga Oma bisa sendiri? Bisa tapi pelan banget, soalnya itu sakit Mbak kakinya kalau buat naik tangga, terus buat jalan yang lama itu sakit. Jadi kalau jalan itu cuma pelan, kalau naik tangga itu kadang itu pegangan sama pegangannya tangga itu. Oh, tapi punggungnya nggak apa-apa Oma, nggak nyeri? Nyeri tapi nggak terlalu Mbak, terkadang aja sakitnya. Oh iya. Oke, baik Oma. Untuk pengkajiannya di sini sudah selesai. Nah, hasilnya ini kemandirian Oma ini baik. Jadi Oma masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Ya, alhamdulillah. Tapi tadi Oma nggak bisa ya Oma ya kalau naik turun tangga sendirian ya Oma ya. Tapi nggak apa-apa di usia di usia segini ini Oma masih dinilai kuat ya Oma ya, alhamdulillah. Oke, baik. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, mungkin bisa dicukupkan untuk hari ini ya Oma, Mbak. Nah, untuk kunjungan selanjutnya bisanya kapan ya Mbak? Mungkin minggu depan bisa kok Mbak, insya Allah. Baik, nanti untuk kunjungan selanjutnya akan kami informasikan kembali nggih. Terima kasih atas waktu Oma sama Mbaknya. Kami pamit terlebih dahulu. Untuk Oma jaga kesehatan ya Mbak. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak.